Illahil malikil ma'bud al-wahidil ahadil latifil wadud al-basiril ladhi yubsirul jarayanil ma'i fil hajaril jumud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma'ulana minal karomi wal jud. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatan tasfa'u li dhairiha fid-dikil luhur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyun tasarrafa bihi al-aba'u wal judud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini manabati ra'un wa awratu'ud wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebaik-baik bekal dalam kehidupan di akhirat ialah takwa Allah. Untuk itu, mari kita yang masih diberi hak menghirup udara yang segar selalu berupaya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita mengenal Nabi Ibrahim dengan sebutan Khalilullah yang artinya kekasih Allah. Juga kita mengenal dengan sebutan Abul Anbiya yang artinya ayah beberapa nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq serta keturunannya. Nabi Ibrahim seorang figur yang banyak keajaiban di dalam hidupnya. Juga syariatnya ada yang dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW dan wahyu Allah secara khusus. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 123, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Artinya, kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim begitu dilahirkan sudah ada peraturan Raja Namrud. Barang siapa melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Azza, ayah Nabi Ibrahim, tidak sampai hati untuk membunuh anaknya. Maka Nabi Ibrahim dibuang ke hutan. Nabi Ibrahim tidak dimakan binatang yang ada di hutan, tetapi beliau, Nabi Ibrahim, mencecap ibu jarinya atas takdir Allah keluar madu yang membuat beliau segar, bugar dan sehat. Orang banyak meninjau setiap bulan dan melihat Nabi Ibrahim hidup sehat, segar dan bugar. Kemudian Nabi Ibrahim setelah agak besar diambil oleh orang tuanya. Setelah umur 80 tahun, beliau mendapat perintah khitan dan dikhitan dengan kodu yang artinya kapak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman ba'dama atat alaihi zamanuna sanatan wa ikhtatana bil qudum muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda,
berkhitan Nabi Ibrahim Khalilur Rahman setelah beliau berusia 80 tahun dan dihitan dengan kapak atau waktu. Nabi Ibrahim nikah dengan seorang perempuan bernama Sarah. Beliau belum mempunyai keturunan. Kemudian menikah lagi dengan Hajar, maka lahirlah Ismail. Setelah itu ibu Sarah pun mengandung dan melahirkan anak yang diberi nama Ishak. Rasul yang jumlahnya 313 atau nabi yang jumlahnya 124.000, hampir semuanya keturunan Nabi Ishak. Nabi dan Rasul yang keturunan Nabi Ismail hanya Nabi atau Rasul Muhammad SAW. Dan kebetulan sebagai penutup semua Nabi dan Rasul, keturunan Nabi Ishak biasa disebut Bani Israel, dan untuk Nabi Ismail disebut keturunan atau suku Quraisy. Jamaah salat Jumat rahimahullah, Nabi Ibrahim mimpi tanggal 8 Dzulhijjah yang biasa disebut Yaumut Tarbiyah, yang artinya hari berpikir-pikir, memikirkan mimpi tadi malam. Bermimpi disuruh menyembelih Nabi Ismail. Apakah mimpi datang dari Allah berupa mujizat atau hanya Allah sebagai bunga tidur saja? Setelah tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi, dan jelas itu mimpinya adalah atas perintah Allah. Maka tanggal 9 Dzulhijjah dinamakan Yaumul Arafah, karena jelas sekali mimpi itu dari Allah atau mukjizat. Nabi Ibrahim minta pendapat Nabi Ismail. Wahai anakku, tanggal 8 Dzulhijjah saya bermimpi disuruh menyembelihmu. Fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Jawab Nabi Ismail, kalau itu mimpi dari Allah atau mukjizat, Bapak laksanakan. Nanti Bapak akan melihat ananda tabah dan sabar. Dialog Nabi Ibrahim dan anaknya, yaitu Nabi Ismail, diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 100-102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas sholihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu syay'a qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Pelaksanaan mimpi tersebut pada tanggal 10 Dzulhijjah atau besar, yang biasa disebut Yaumun Nahr, yang artinya hari penyembelihan. Pada saat pelaksanaan penyembelihan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya yaitu Ismail, atas takdir Allah, Nabi Ismail diganti dengan kambing kibas yang sekarang dilestarikan sebagai syariat Nabi Muhammad beserta umatnya, yaitu penyembelihan korban yang waktunya tanggal 10, 11, 12 sampai 13 Dzulhijjah atau bulan besar.
untuk tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah biasa disebut hari Tasyrik. Sebab pada hari itu orang-orang Arab menjemur dendeng daging kurban karena dam musuh atau dam ibadah, baik haji tamattu atau haji qiron, dan dam isa'ah, dam kelelehan atau pelanggaran, juga hewan kurban dari jamaah haji. Nabi Muhammad bersabda, anu baisah qala Rasulullah SAW, ayam tasrik ayamu aklin bersurbin, rawahu Ahmad, Muslim, dan Nasai. Dari Baisah berkata, Rasulullah bersabda, hari-hari tasrik itu hari-hari makan, minum dan zikir kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, dan Nasai. Ada pendapat bahwa tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah dinamakan hari Tasyrik sebab Nabi Ibrahim membawa putranya yang bernama Ismail ke arah timur, yaitu kota Mina. Ada lagi pendapat tanggal 11, 12, dan 13 dinamakan Tasyrik sebab hari raya dilaksanakan setelah terbit matahari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid ala Muhammadin wa taqabbal wa barik bi jalalika kamalika ala sayyidi ibadi wa syurbi ibadika sayyidina wa maulana